Penerapan 6 sasaran keselamatan pasien. Video ini disusun oleh kelompok 1 kelas A20.1 program studi keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yaitu dengan anggota sebagai berikut. Dari tahun 2006 sampai 2011, KPPRS melaporkan terdapat 877 laporan insiden keselamatan pasien. Sementara untuk kurun waktu 2015 sampai 2019, laporan insiden keselamatan pasien terdapat 11.558 kasus dan peningkatan jenis insiden dari kurun waktu tersebut sekitar 7-12%. Begitupun dengan jumlah rumah sakit yang melaporkan insiden keselamatan pasien naik 7% pada tahun 2019 dan sebesar 12% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5%. Angka kematian pasien akibat insiden keselamatan pasien pada tahun 2019 sebesar 171 kasus. Definisi keselamatan pasien menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017 adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Sasaran 1. Ketepatan identifikasi pasien. Identifikasi pasien adalah suatu proses pemberian tanda atau pembeda yang mencakup nomor rekam medis dan identitas pasien. Identifikasi pasien bermanfaat agar pasien mendapatkan standar pelayanan dan pengobatan yang benar dan tepat sesuai kebutuhan medis. Selain itu, identifikasi pasien juga dapat menghindari terjadinya kesalahan medis atau kejadian yang tidak diharapkan yang dapat mengenai diri pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Nas, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nas Maharani. Mbak bisa manggil saya Nas Rani. Saya yang bertugas memeriksa Mbak pada pagi hari ini dan bertugas pada shift pagi di ruangan Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak bisa menyebutkan nama dan juga tempat tanggal lahir Mbak? Iya Nas, baik. Untuk nama saya Aprilita Wijayanti. Terus tanggal lahir saya itu 12 April 2001 Nas. Baik, permisi ya Mbak. Iya Nas. Sudah benar ya Mbak identitas yang Mbak sebutkan dan yang ada di gelang ini. Selanjutnya saya akan memasangkan gelang berwarna merah di tangan kiri Mbak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Nas. Tapi kalau boleh saya tahu gelang merah itu untuk apa ya Nas? Nah, setelah saya memeriksa rekam medis Mbak, ternyata Mbak itu memiliki riwayat alergi. Nah, gelang merah ini memudahkan para perawat dan juga saya untuk berhati-hati dalam memberikan obat. Dan saran saya jangan dilepas ya Mbak gelang ini. Iya Nas, baik. Baik, saya akan memasangkannya ya Mbak. Nah, sudah selesai ya Mbak? Apakah ada keluhan lain yang Mbak rasakan? Tidak ada Nas. Baik, kalau begitu saya pamit ya Mbak. Apabila Mbak memerlukan bantuan, Mbak bisa memanggil saya dengan memencet bel yang ada di sini. Baik, saya pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Iya baik Nas, waalaikumsalam. Menurut The Joint Commission 2020, hal yang perlu diperhatikan pada sasaran 1 adalah: pertama, pasien diidentifikasi dengan gelang identitas setidaknya 2 identitas pasien, nama, tanggal lahir, atau nomor rekam medik. 2. Pasien diidentifikasi dengan warna gelang dengan ketentuan biru untuk laki-laki, merah muda untuk perempuan, merah untuk pasien alergi, dan kuning untuk pasien dengan risiko jatuh. 3. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah atau produk obat, dan sebelum pemberian tindakan.
Sasaran 2, komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan pengembangan hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien dengan tujuan untuk menyampaikan informasi atau pemberian penjelasan yang diperlukan dalam rangka membangun kerjasama antara kesehatan dengan pasien. Komunikasi yang digunakan secara verbal dan non-verbal menghasilkan pemahaman pasien terhadap keadaan kesehatannya, peluang dan kendalanya, sehingga dapat bersama-sama mencari alternatif untuk mengatasi permasalahannya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nars Maharani Krismawati dari Ruang Melati, Rumah Sakit Kasih Ibu. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Dokter Naya sebagai dokter penanggung jawab pasien bernama Nona Abdulita? Waalaikumsalam. Iya benar, saya sendiri Dokter Naya. Ada keperluan apa Nurse Maharani menghubungi saya? Ya baik dokter, saya melaporkan bahwa pasien bernama Abdulita mengalami kenaikan suhu tubuh hingga 39 derajat Celcius serta heart rate 130 kali per menit, nafas 32 kali per menit, tekanan darah 90/70, dan hasil laboratorium Hb sebesar 9,8 gram per dl. Baik, sejak kapan keluhannya terjadi? Keluhan sudah terjadi sejak 1 jam yang lalu dokter. Pasien memiliki berat badan yaitu 60 kg dan sudah dirawat sejak 2 hari yang lalu dengan suspek faringitis. Adapun obat yang telah dikonsumsi yaitu bicurolide 514 dan antibiotik meropenem 3 kali 500 mg 4 dan juga paracetamol oral sebesar 200 gram dikonsumsi apabila terjadi demam. Apakah dari dokter ada rekomendasi? Baiklah Nurse Maharani, tolong berikan terlebih dahulu antipiretik paracetamol drip parental 300 mg dalam waktu 30 menit. Baik, saya ulangi dokter. Berikan antipiretik paracetamol drip parental sebesar 300 mg dalam kurun waktu 30 menit. Iya benar Nurse. Baik dokter, ditunggu konfirmasinya 1 kali 24 jam dari sekarang ya dokter. Baik Nurse Maharani, terima kasih. Baik, sama-sama dokter, terima kasih kembali juga. Saya tutup teleponnya. Terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter. Selamat malam. Waalaikumsalam. Metode komunikasi saat melaporkan keadaan pasien kritis, melaksanakan serah terima pasien antar shift, dan melaksanakan serah terima pasien antar ruangan dengan menggunakan singkatan yang telah ditentukan oleh manajemen. 1. Identify. Identifikasi pemberi informasi dan penerima informasi, baik itu perawat dengan perawat atau perawat dengan dokter atau yang lainnya. 2. Situation. Komponen tentang usia pasien, jenis kelamin, diagnosis, prosedur, status mental, dan kondisi pasien. 3. Background. Menggambarkan latar belakang yang menyebabkan pasien muncul keluhan, diagnosis pasien, dan data klinik yang mendukung masalah pasien. 4. Assessment. Hasil pemikiran dari suatu temuan atau fakta yang difokuskan pada masalah pasien. 5. Recommendation. Hal-hal yang akan ditindaklanjuti untuk masalah pasien. Sasaran 3. Keamanan obat yang diwaspadai. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai merupakan salah satu sasaran keselamatan pasien yang bertujuan untuk mencegah kekeliruan pemberian obat kepada pasien. Obat high alert adalah obat yang perlu diwaspadai dan memiliki risiko membahayakan bila digunakan secara tidak tepat. Obat ini sering menyebabkan kesalahan serius dan berisiko tinggi, hingga mengakibatkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Cara untuk meminimalisir kesalahan penggunaan obat high alert adalah dengan meningkatkan sistem pengelolaan obat, membuat kebijakan untuk menyusun daftar obat yang perlu diwaspadai, mengidentifikasi area yang membutuhkan elektrolit konsentrat, lalu memberikan label pada obat high alert.
Obat atas nama Nyonya Aprilita, tanggal lahir 12 April tahun 2001 dengan usia 20 tahun dengan indikasi pankreatis. Dan ini obatnya sesuai yang diresepkan oleh dokter ada dua. Yang pertama ada Vicrolit 500 mg diminum bersama makan 2 kali sehari. Dan satu lagi ada Amoxan 500 mg sesudah makan 3 kali sehari. Ya, baik Bu. Kemudian di sini juga sudah tercantum ya tanggal kadaluarsanya nurse, harus selalu dicek, itu Mei 2022, yaitu 6 bulan lagi. Baik Ibu, saya ulangi ya Bu ya. Obat atas nama Nyonya Aprilita, tanggal lahir 12 April 2001 dengan usia 20 tahun dengan indikasi faringitis. Obatnya sesuai yang diresepkan dokter yaitu Vicrolit 500 mg diminum bersama makan 2 kali sehari, dan yang satu ada Amoxan 500 mg sesudah makan 3 kali sehari. Ya, sudah benar. Baik, sebagai bukti telah melakukan double check, di sini kita akan tanda tangan bersama ya. Penandatanganan juga ditandatangani antara saya farmasi klinis dengan perawat. Baik. Baik, bisa ditandatangani. Ya. Ya, baik Bu. Baik, terima kasih sudah ya. Macam-macam obat yang perlu diwaspadai antara lain 1. Obat berisiko tinggi, yakni obat yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian bila terjadi error. 2. Obat dengan nama, kemasan, label, dan penggunaan kliniknya yang tampak sama, lasa, look alike, sound alike, disebut juga nama obat dengan rupa ucapan mirip atau norum. 3. Selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa dari obat-obatan. 4. Elektrolit konsentrat diberi label yang jelas dan disimpan dengan kemasan membatasi akses. Sasaran 4. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Menurut The Joint Commission, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, yaitu memverifikasi lokasi, prosedur, dan pasien yang benar, memastikan bahwa semua dokumen, foto, hasil pemeriksaan yang relevan sudah tersedia dan diberi label, serta sudah menandai lokasi operasi. Baik, sebagai persiapan operasi yang telah dijadwalkan dengan Dr. Naya besok pagi pukul 9, maka Mbak Septi bisa mempersiapkan gizi terlebih dahulu dengan mengonsumsi obat untuk hari ini. Dan sebagai persiapan operasi, maka Mbak Septi harus melaksanakan puasa terlebih dahulu ya Mbak, mulai dari pukul 3 sampai jadwal operasi yang telah ditentukan. Nah, apakah dapat dimengerti Mbak Septi? Baik, bisa dimengerti, Nurse. Apakah adik ini sebagai perwakilan keluarga, Mbak? Iya, Nurse, dia adik saya. Ya, baik. Baik deh, sebagai salah satu kelengkapan dokumen besok pagi, maka bisa dibaca dan tanda tangan dulu ya, Dek, sebagai perwakilan dari keluarga Mbak Septi. Nih. Nah, nanti apabila ada kebingungan, bisa ditanyakan ke saya. Seperti itu. Iya, Nurse. Baik, Bapak. Iya, ini Nurse sudah selesai. Ya, saya terima ya Mbak ya. Baik, dokumen ini saya terima. Semoga lancar ya Mbak Septi operasinya. Amin. Amin. Terima kasih atas doanya, Nurse. Selamat pagi Mbak Septi. Untuk operasi hari ini akan dilaksanakan pukul 9 bersama dokter Naya ya Mbak. Apakah Mbak Septi masih berpuasa? Masih, Nurse. Baik, Mbak Septi, saat ini sudah ada panggilan dari ruang operasi. Apakah Mbak Septi sudah siap? Sudah siap, Nurse. Nah, baik, mari saya antar ya Mbak. Ini dokumen dari pasien. Baik, di sini atas nama Mbak Septi, usia 19 tahun, akan melaksanakan operasi usus buntu. Untuk kelengkapan administrasi sudah lengkap, operasi bisa dilaksanakan. Pasien bisa diarahkan menuju meja operasi. Baik, saya akan mengantar pasien ke meja operasi.
Baik Mbak Septi, untuk operasi hari ini saya serahkan ke perawat ruang operasi ya Mbak. Baik, dengan Mbak Septi yang akan melaksanakan operasi usus buntu, saya sudah melihat dokumentasi Mbak Septi. Saya izin melihat identitas di gelang Mbak Septi ya. Baik, identitas sudah benar. Selanjutnya, saya akan mempersiapkan tim operasi. Baik Mbak Septi, nanti saya akan datang kembali setelah operasi selesai ya Mbak. Baik, terima kasih. Baik, apakah semuanya sudah siap? Sudah, Dok. Menurut The Joint Commission 2020, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, yaitu memverifikasi lokasi, prosedur, dan pasien yang benar. Memastikan bahwa semua dokumen, foto, hasil pemeriksaan yang relevan sudah tersedia dan diberi label serta sudah menandai lokasi operasi. Sasaran 5. Pengurangan risiko infeksi. Salah satu indikator pasien safety adalah pengurangan risiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Hand hygiene menjadi salah satu langkah yang efektif untuk memutuskan rantai transmisi infeksi. Pencegahan dan pengendalian infeksi wajib dilakukan oleh perawat, dokter, dan seluruh orang yang terlibat dalam perawatan pasien. Hand hygiene menurut Persatuan Pengendalian Infeksi Indonesia yaitu suatu prosedur tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun atau antiseptik di bawah air mengalir dengan menggunakan hand scrub yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dari kulit secara mekanis dan mengurangi jumlah mikroorganisme. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, dengan meningkatkan kebersihan tangan, staf perawatan kesehatan akan mengurangi penularan agen infeksi oleh staf kesehatan kepada pasien, sehingga mengurangi kejadian infeksi. Sasaran 6. Pencegahan risiko jatuh. Pencegahan risiko jatuh merupakan pencegahan terjadinya pasien jatuh selama dalam masa perawatan di rumah sakit. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya jatuh dan melindungi pasien dari cedera selama dalam masa perawatan di rumah sakit. Siang Mbak, Selamat siang, Nurse. apakah benar dengan Mbak Aprilita? Iya, benar, Nurse. Baik, perkenalkan saya Desvita sebagai perawat yang bertugas di ruang rawat ini. Nah, sesuai dengan prosedur keselamatan pasien, saya akan melakukan pengkajian tentang resiko pasien jatuh kepada Mbak.
untuk mencegah kejadian jatuh dan menghindari Mbak dari cedera. Iya, baik, nurse. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik, nurse. Baik. Apakah semalam Mbak tidurnya nyenyak? Alhamdulillah nyenyak, nurse. Alhamdulillah. Nah, Mbak April, saya akan memberikan formulir pengkajian tentang risk pasien risiko jatuh. Silakan diisi ya, Mbak. Baik, nurse. Terima kasih, Mbak. Setelah saya lihat, Mbak termasuk ke dalam pasien dengan resiko jatuh. Untuk itu, saya akan memakaikan gelang berwarna kuning ini di tangan Mbak ya, Mbak. Baik, nurse. Oke, Mbak, akan saya pakaikan. Lalu saya juga akan memakaikan gelang yang berwarna sama di tempat tidur Mbak ya. Tujuannya agar tenaga kesehatan yang lainnya juga mengetahui bahwa Mbak adalah pasien dengan resiko jatuh. Lalu di sini ada pengaman tempat tidur untuk melindungi Mbak supaya tidak jatuh dari tempat tidur. Baik, nurse. Terima kasih banyak. Bagaimana Mbak? Apakah sudah merasa lebih aman? Iya, sudah, nurse. Baiklah, nanti jika Mbak membutuhkan bantuan, Mbak bisa menekan bel yang ada di sebelah Mbak ya Mbak. Lalu, sebelum saya meninggalkan ruangan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, nurse. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Pencegahan risiko jatuh bertujuan untuk mencegah kejadian jatuh dan melindungi pasien dari cedera selama masa perawatan di rumah sakit.